Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dimanapun kalian berada. Saya akan membawakan kuliah pertama kita. Tapi supaya menjadi clear ya, ada beberapa peraturan yang harus kalian baca dan saya harap kalian bisa melakukan follow up question. Artinya kalau ada pertanyaan terkaitung dengan peraturan itu, silahkan Anda bertanya ya. Oke, kita akan melakukan kuliah pertama yaitu adalah semiologi. Nah, orang berkata sebenarnya apa sih semiologi dan sebenarnya apa hubungannya dengan kata yang lebih populer dikenal atau semiotik. Nah, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi in-depth semiologi ini adalah untuk mendukung kalian bagi yang kuliah yang untuk bisa memaknai satu ya dan kemudian pendekatan kritisnya juga kenapa dimaknai seperti itu. Oke. Ya, semiologi itu sebenarnya sangat simpel ya. Kalau misalkan kita lihat di layar di sini ya, kita akan bertanya, kalian melihat dua wajah yang sedang melihat berhadapan atau Anda sedang melihat vase? Vase itu bahasa Inggrisnya adalah tempat bunga atau pot gitu ya. Um, kita bisa melihatnya dua gitu ya. Kita bisa melihat ada dua wajah yang saling berhadapan atau Anda bisa melihat vas untuk bunga atau bisa dikatakan kolom ya, kolom kolom yang berbentuk seperti itu seperti piala kan ini adalah ujungnya, ini adalah tempat kita memasukkan bunga dan sebagainya. Nah, ini ini adalah cara memaknai ya. Jadi semiologi itu adalah bagaimana kita sebenarnya memaknai sesuatu. Ah, Nah, memaknai ini sebenarnya tidak harus dari gambar, tapi eh, memaknai itu ada yang kita sebut dengan tanda atau simbol. Dan simbol-simbol ini terjadi di mana aja gitu. Ada gambar, ada gestur, ada suara, ada kejadian mungkin, ada rentetan kejadian juga. Ada berbagai hal. Pada intinya semuanya itu adalah komunikasi non verbal. Selama ini kan kita taunya adalah komunikasi itu ketika dua orang berbicara dan sekarang kita lihat bahwa ternyata sebenarnya ada suatu proses komunikasi yang terjadi di mana tidak melibatkan kata-kata atau tidak harus dua orang sedang berbicara. Nah, sebenarnya ini ya, semiologi dan semiotik itu berakar dari rumpun ilmu linguistik. Jadi linguistik ini membentuk bagaimana cara kita melihat sesuatu, ini yang paling penting nih. Semiologi itu pada intinya bagaimana dimaknai dan berbagai serangkaian makna gitu. Dan kalau kita eh, mengambil contoh yang paling sederhana, apa sih tanda yang paling sederhana? Tanda yang paling sederhana adalah kata sebenarnya. Nah, tanda-tanda ini kalau disebut dengan tanda gitu ya, artinya bisa selain kata gitu. Tapi kalau diambil contoh yang paling lazim, apa tanda yang kita lihat sehari-hari? Ya, eh, ya semuanya kalau kan Anda lihat di layar kita ya, ada ini ya, ada paper, ada disket, ada printer, ada apa nih? Ada ini kalau misalkan ini adalah copy, kalau ini adalah paste. Nah, ini semua ini adalah sebenarnya adalah teks sebenarnya nih. Termasuk dengan bahasa ini, slides, font, ini bahasa Inggris. Ini semuanya adalah tanda. Dan tujuan kita mempelajari semiotik dan semiologi adalah mempelajari sistemnya, sistem tandanya. Kenapa sesudah itu begini, sesudah ini begitu, kenapa susunannya seperti ini dan sebagainya. Seperti halnya juga kita lihat ya, bagaimana kita melihat sesuatu dari atas dari bawah atau dari dekat apa dari jauh gitu ya. Ini yang harus kita pelajari dan kita pun sebenarnya bertanya sebenarnya apa sih yang 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 dimaksud dengan itu gitu. Apa yang kemudian kenapa orang memaknai seperti itu. Nah, kita lihat bahwa tanda dan kata ini sebenarnya sangat berkaitan erat dan seperti saya katakan sistem tanda ini yang paling keren, yang paling relevan adalah bahasa sebenarnya. Itu udah kelihatan jelas tuh.
bahasanya seperti itu, dan kemudian tata letaknya seperti dan sebagainya. Nah, dalam film ada disebut dengan the grammar of visual narration. Jadi, kenapa kalau kamu membuat film, kenapa orang nggak paham, itu karena grammarnya nggak pas tuh gitu. Dan ternyata bagaimana orang memaknai visual juga beda-beda di berbagai bangsa dan negara. Kayak contohnya kenapa visual Arab seperti ini, visual Asia seperti itu, visual Amerika juga seperti itu. Nah, tanda-tanda yang kita bisa lihat gitu ya, seperti ini contohnya, eee, ini adalah ink blot. Ink blot itu adalah tinta yang dicipratkan gitu ya, dan kemudian dilipat dan diambil tengahnya. Kita bisa memaknai banyak hal di sini ya, ini bentuknya seperti apa dan bagaimana, itulah persepsi kita terhadap suatu, titik-titik tertentu gitu, dan ini adalah bagi mereka yang belum paham bentuknya, ya mereka tidak akan memaknai itu gitu. Dan banyak orang yang melihat misalkan inkblot ini contohnya seperti burung atau katak atau ayam gitu ya. Nah, itu tidak masalah karena mereka yang hanya tahu cuman itu doang. Itu juga terjadi dalam kelogikaan kita sehari-hari. Dan seperti contohnya ini adalah seperti gambar yang di depan ini. Kita tidak tahu makna ini, tapi kalau misalkan saya pertegas seperti ini ya, Anda kemudian bisa menebak, oh ini maksudnya apa dan sebagainya. Nah, mmm, kata-kata ini kalau dalam bahasa gitu ya, dalam, keseharian kita tiap hari, ya kita artinya mulai banyak melihat tanda gitu ya. Dari kalau misalkan bahasa itu ada puisi, prosa, ada refleksi, ada koran juga kita baca, ada artikel dan sebagainya. Dan sebenarnya, semua hal ini berhubungan dengan Eee, apa yang kita rasakan atau dalam bahasanya adalah apa yang kita bisa indrakan. Jadi, eee, ingat ya tidak hanya hal-hal yang bersumber pada indera mata. Jadi semua hal yang kita rasakan ya termasuk, bahasa dan, termasuk telinga kita, suara, termasuk hidung juga, gastro gastrosemiologi, termasuk juga rasa, termasuk juga wewangian seperti itu ya. Nah, ini yang hubungannya dengan bagaimana kita memaknai gitu. Nah, kita bisa saja, melihat kenapa orang menggunakan cara-cara seperti itu adalah, pada intinya bagaimana orang bisa memahami sesuatu dengan lebih cepat sih. Nah, kalau kamu bisa, menguasai semiologi dan semiotik, kamu dengan secara pasti bisa menyampaikan maksud dengan media yang lebih canggih gitu ya, yang lebih cepat dan pesannya dengan, tersampaikan lebih baik. Iklan itu, eee, cuman 60 detik gitu dan pesannya tersampaikan dengan baik. Seperti itu sih sebenarnya. Dan, ini menjadi sangat penting bagi mereka yang ingin belajar misalkan iklan, film, kalau di anak komunikasi ya jelas, jurnalistik juga, bisa, menggunakan, sistem-sistem, tanda yang terjadi pada fotografi. Nah, semiotika dan semiologi ini perbedaannya adalah kalau semiotika mereka dimaknai secara objektif ya. Kalau semiologi dia dimaknai secara kesepakatan. Jadi dimaknai secara sosial. Yang ada unsur sosialnya adalah semiologi. Dan demikian kenapa mata kuliah ini sebenarnya semiologi adalah karena kita bagaimanapun juga harus berkaitan dengan sosial. Nah, sebenarnya boleh juga sih kita menggunakan semiotika, dan demikian kita harus memahami logikanya di balik itu. Artinya tidak harus menggunakan, sosial. Jadi bisa saja dilihat dari bahasanya. Misalkan kayak contohnya, kalau saya ambil contoh di sini ya, nanas misalkan, kenapa nama nama nanas seperti itu? Atau misalkan dalam bahasa, jeruk ya, ada yang tahu, nama jeruk? Artinya, jeruk, nama nama organiknya ada Portokalos. Jadi kalau misalkan kamu lihat jeruk, Portokalos itu, di mana-mana. Nah, ini keluarnya, malah orang ya. Jeruk itu, eee, kenapa disebut Portokalos? Karena dia lahir di, Mesir, daerah Mesir.
Jadi portokalos itu, nah ini, nah artinya ada orang lagi di sini. Portokalos itu adalah lahir di Mesir, dipopulerkan nama orang-orang Yunani. Nah, portokalos itu nama Yunani, nama Arabnya Burtukal. Jadi dan kalau misalkan kita apa namanya, eh, kenapa kok ada gambar ini gitu ya? Ini menarik nih. Ya ini kita lihat kenapa portokalos gambarnya laki-laki ini. Ini ada hubungannya dengan film My Big Fat Wedding sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat di sini orange, oke, portakalos orange. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, um, portokalos ini yang ternyata dalam secara Google nggak ada ya. Tapi ini artinya Google tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa melihat hubungan antara portokalos dan jeruk. Atau gini deh, ananas gitu, ananas. Ananas itu adalah nama yang lazim untuk pineapple gitu ya. Di seluruh negara kita menyebutnya ananas, nanas, ya. Ini South America genus ananas. Nah, ini keluarnya seperti ini. Padahal namanya kalau kita nyebutnya nanas, kalau di luar negeri adanya ananas. Nah, seperti itu. Nah, ini semiotika nih. Jadi menggunakan logika-logika di balik bahasa sih sebenarnya. Oke. Jadi semuanya yang harus kita pahami bahwa itu menggunakan nonverbal. Jadi apapun yang nonverbal itu bisa dimaknai menggunakan sistem semiotika dan semiologi. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain. Jadi kita bisa lihat di sini kenapa kok dimaknai seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana eh, secara sosialnya seperti ini nih. Secara populer kalau gambar ini akan dimaknai seperti itu. Saya nggak tahu nih, saya melihat apa nih Halloween ini mata, ini mulut. Ternyata orang yang paling banyak maunya adalah lawar atau moth atau apa nih kupu-kupu. Saya melihat ini orang duduk bertepuk tangan. Nah, ini topinya. Mohon maaf itu anak saya. Itu human, oke, for look at animal dan sebagainya ya. Ini saya melihatnya apa nih? Nggak tahu nih. Saya melihatnya ya manusia mungkin bisa juga. Ini saya melihatnya gedung, eh, ya dan sebagainya. Ini juga sama dan sebagainya. Kamu bisa lihat. Nah, ini saya kelinci nih. Tapi di sini apa namanya? Dan ini banyak hal. Ayah lagi ngajar. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Kan tadi lagi. Oke, jadi ini adalah bagaimana dimaknai secara sosial, tapi acuannya juga memang tidak ada. Nah, oke, ini tadi yang saya katakan ya, bagi semiotika itu objektif, kalau semiologi secara semiotika. Inilah contohnya. Di sebelah kiri kita adalah secara logis gitu ya, dan sebelah kanannya kamu boleh tulis nih ya, maknanya apa nih gitu. Skum tumal merah, bisa aja dangdut misalkan karena Askum Tumawera lirik dalam sebuah lagu dangdut gitu atau apa ya atau cheesy atau apa romantis juga boleh juga gitu atau uh, maknanya bisa macam-macam. Kamu silahkan memaknai itu uh, secara sosial, tapi ingat secara sosial bukan secara subjektif. Jadi kamu harus setidaknya menulis antara lain adalah orang bisa mengatakan bahwa ini romantis, bisa mengatakan ini adalah cheesy, bisa mengatakan bahwa ini ya tadi ya dangdut. Nah, ini kalau hanya kamu saja yang memaknai seperti itu, ya itu artinya bukan sosial, itu kamu sendiri yang memaknai. Nah, ini juga contoh kamu bisa menulis cinta yang apa misalkan yang tumbuh besar, um, cinta apa tuh kedewasaan dan sebagainya. Dan ini juga kumpulan. Nah, tugas kamu adalah membuat seperti itu ya, sertakan maknanya dan mengapa dimaknai seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Kamu silahkan membuat lagi ke bawah gitu dengan gambar yang berbeda-beda dan minimal kamu harus membuat 2 maksimal 3. Oke ya. Mohon maaf sekali ini ada orang yang lagi mencari saya, nanti akan saya sambutkan, nanti kita juga akan melakukan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.